Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolome Seraru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, semester 6 kelas A dengan NIM 19030300009. Saya akan menjelaskan hasil dari review saya untuk buku pertama dari mata kuliah Sosiologi Politik. Judul buku ini adalah Politik Slogan. Kita masuk bagian pertama, yaitu pengantar. Dalam buku ini slogan mengacu pada frasa politik pendek dan mencolok yang digunakan sebagai sarana untuk memusatkan perhatian dan mendorong untuk bertindak. Penggunaan slogan politik memiliki sejarah panjang di Tiongkok. Buku ini berpendapat bahwa slogan politik tidak sepenuhnya kosong atau retoris, tetapi memiliki beberapa fungsi utama dalam komunikasi politik. Itu yang pertama, deklarasi niat, yang kedua, penegasan kekuasaan dan ujian dukungan domestik dan internasional, yang ketiga, propaganda negara sebagai sarana persuasi massa, dan yang keempat, panggilan untuk dukungan intelektual. Fungsi pertama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat untuk menarik perhatian dan dorongan untuk bertindak. Namun sifat slogan memutuskan bahwa ini adalah frasa politik yang pendek dan dengan demikian merupakan gagasan yang luas dan kabur. Seperti yang ditunjukkan buku ini, ketika jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia dikemukakan oleh Xi Jinping, itu adalah ide-ide yang sangat kabur yang tidak memiliki definisi cetak biru yang jelas. Proses pengisian ide-ide tersebut dengan makna sering terjadi secara berurutan dan bertahap. Pengenalan mereka dan pengembangan selanjutnya mengikuti pendekatan pembukaan lunak. Seperti yang dijelaskan oleh Lan Johnson, mereka tidak dibayangkan dan direncanakan secara menyeluruh, kemudian diselesaikan sesuai dengan desain itu, seperti yang dilihat banyak orang di barat. Sebaliknya, mereka pertama kali diumumkan dengan kemeriahan besar, struktur didirikan sebagai deklarasi niat, dan baru kemudian diisi dengan konten. Ketika datang ke konsep tanda tangan, deklarasi niat menandakan dua tingkat hubungan kekuasaan, yaitu yang pertama visi pribadi pemimpin puncak, dan yang kedua visi Cina sebagai pemimpin regional, jika bukan global. Dalam hal ini, pengenalan konsep tidak hanya tentang komunikasi visi, tetapi juga tentang relasi kuasa yang melekat padanya. Dengan kata lain, itu lebih dari sekadar pernyataan niat. Ini membawa fungsi kedua dari slogan, menegaskan kekuatan dan menguji dukungan. Ketika slogan kritis diajukan oleh seorang pemimpin puncak, itu tidak hanya menandakan visinya, tetapi juga mengharapkan untuk membangun otoritas pribadinya. Misalnya dalam beberapa tahun pertama ketika seorang pemimpin baru mengambil alih kekuasaan, ia akan memperkenalkan slogan-slogan baru untuk menandakan visi kepemimpinannya sendiri yang mewakili sikap berjalan keluar dari bayang-bayang para pendahulunya, dan dengan demikian menegaskan kekuasaannya. Dalam hal ini, respon aktor domestik terhadap slogan ini tidak hanya mewakili ketanggapan mereka terhadap visi tersebut, tetapi juga dukungan politik terhadap hal tersebut. Di arena global, slogan-slogan Cina juga berfungsi dengan cara yang sama. Konsep kunci kebijakan luar negeri berfungsi sebagai slogan untuk menandakan tidak hanya visi baru Cina, tetapi juga hubungan kekuasaan yang tersirat. Dengan kata lain, yang terakhir adalah isyarat politik untuk menegaskan kepemimpinan regional Cina. Banyak orang akan mendapat perhatian global. Ini juga tentang kekuasaan agenda setting yang biasanya dimiliki oleh kekuatan besar di panggung global. Jelas, jika Cina tidak signifikan, ide-idenya cenderung tidak menarik perhatian global, dan karenanya akan ada respon ringan atau tidak sama sekali terhadap slogan-slogannya. Oleh karena itu, pemerintah Cina sangat menyambut para aktor internasional untuk mengulangi dan mengadopsi konsep-konsep tersebut dalam pidato atau tulisan mereka,
dan tindakan tersebut itu sering dianggap tidak hanya sebagai dukungan terhadap konsep itu sendiri, tetapi juga pengakuan atas meningkatnya status global Cina jika bukan kepemimpinan. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Kita masuk pada bagian yang kedua, dasar pemikiran politik slogan. Buku ini berfokus pada politik slogan di era Xi Jinping karena ketiga konsep kebijakan luar negeri terpilih kemudian dikemukakan oleh Xi setelah ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Meskipun demikian, kepentingan untuk meninjau konteks sejarah politik slogan untuk memahami bentuk di bawah Xi. Bahkan, politik slogan selalu memainkan peran penting di RRC. Slogan RRC di sini adalah Republik Rakyat Cina. Slogan politik yang relevan dapat ditelusuri kembali ke awal era Mao Zedong. Selama Cina komunis Mao, masyarakat sangat dipolitisasi sehingga slogan memainkan peran penting tidak hanya dalam urusan negara tetapi juga kehidupan rakyat biasa. Fungsi mendasar dari slogan-slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Tiongkok mengajukan slogan, mereka mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif menggemakan slogan ini dan bertindak sesuai dengan itu. Tingkat tanggapan dan tindakan yang dapat dorongnya tidak hanya bergantung pada popularitas informasi ini, tetapi juga kekuatan pemilik slogan. Dengan demikian, respon terkadang bisa menjadi indikator dukungan politik bagi pemilik slogan, biasanya para pemimpin puncak. Misalnya ketika menyangkut slogan-slogan kritis yang terkait dengan otoritas pribadi para pemimpin, politik slogan terkait erat dengan loyalitas politik dan kredensial kepemimpinan. Ini paling jelas dalam hal slogan-slogan ideologis yang agung. Hampir setiap pemimpin puncak Tiongkok memiliki tak yang berbeda. Pemikiran Mao Zedong, teori Deng Xiaoping, yang ketiga mewakili pandangan ilmiah pembangunan, dan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru. Untuk beberapa slogan, sangat mudah untuk mengidentifikasi pemiliknya karena nama pemimpin disematkan ke dalam slogan. Sementara yang lain tidak. Ini sekali lagi mencerminkan tingkat yang berbeda dari otoritas pribadi dan status kekuasaan para pemimpin Tiongkok di dalam PKC. Terlepas dari kepemilikan pribadi dari slogan-slogan ini, pembentukan mereka lebih dari satu orang bekerja. Mereka diproduksi oleh sekelompok pemimpin dengan dukungan dan masukan dari komunitas intelektual Cina. Sebagai contoh, Wang Humning, seorang penasihat utama dengan latar belakang akademis, sebagai ahli teori politik yang pertama bekerja di Universitas Fudan, memainkan peran yang sangat penting dalam melayani Jiang Zemin, Hujianto, dan Xi Jinping untuk merumuskan slogan masing-masing tiga perwakilan, pemandangan ilmu pembangunan dan impian Cina. Secara umum, intelektual Cina memainkan peran penting dan rumit dalam penyusunan, mengembangkan, dan mengelaborasi slogan-slogan itu. Ketika slogan-slogan itu dilontarkan, respons para aktor politik dalam negeri seringkali rumit dan beragam, dan respons ini membawa sinyal politik yang sangat penting. Yang ketiga, slogan jenis baru kekuasaan besar. Konsep yang diciptakan oleh Tiongkok ialah tipe baru hubungan kekuasaan besar, juga diterjemahkan sebagai model baru hubungan kekuasaan utama. Menjadi perhatian publik ketika Xi Jinping memperkenalkannya pada tahun 2012. Ini adalah inisiatif diplomatik besar pertama yang diusulkan oleh Xi. Pada bab ini berpendapat bahwa konsep ini adalah slogan politik dengan berbagai fungsi, termasuk yang pertama deklarasi niat, yang kedua penegasan kekuasaan dan ujian dukungan, yang ketiga propaganda negara, dan yang keempat seruan untuk dukungan intelektual.
Untuk memahami bagaimana konsep tersebut secara bertahap didirikan di Cina, ini menunjukkan bahwa pengenalan konsep ini oleh Xi bukan hanya istirahat politik untuk menegaskan kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi baru di Cina saat itu, tetapi juga visi baru Cina untuk perannya yang lebih tinggi di dunia. Secara umum ada kurangnya konsensus mengenai konsep dan penggunaan dalam komunitas akademis dan kebijakan Cina. Analisa akademis dan kebijakan Cina mengajukan berbagai inspirasi, interpretasi yang beragam dan bersaing, dan beberapa telah membuat air lebih berlumpur dengan mendorong konsep ini keluar dari konteks Amerika Serikat Cina. Belakangan ini dikatakan bahwa Amerika Serikat bukan satu-satunya kekuatan besar, dan konsep jenis baru hubungan kekuatan besar juga dapat diterapkan pada hubungan Cina dengan kekuatan besar lainnya. Dengan kata lain, beberapa mengembangkan konsep ini jauh dari referensi asli Xi untuk hubungan bilateral Amerika Serikat dan Cina. Ini jelas bukan apa yang ingin dicapai Xi ketika ia pertama kali memperkenalkan konsep ini. Sekian dari hasil review saya untuk buku pertama mata kuliah Sosiologi Politik. Terima kasih.